Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, bocor pesanan khusus ya jelang 100 hari kepemimpinan Prabowo. Wow, ada kejutan ini, ada kejutan ya. Jokowi Gibran bisa terancam. Wah, ngeri bos, ini ngeri begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang para aktivis ya, terus kemudian para LSM begitu nampaknya ingin mengadili Jokowi dan Gibran ya, akan kembali bagaimana ya hukum seolah-olah dipreteli untuk ya Gibran bisa nyalon ya pada 2023 kemarin. Nah, inilah yang akan terjadi, masyarakat akan menunjukkan bahwa jati diri, apakah ini bentuk sebuah kebenaran atau sebuah balas dendam atau bagaimana. Tapi yang jelas kami menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh para aktivis ini justru menunjukkan mencari kebenaran-kebenaran yang ada. Nah, ini kabarnya ada kejutan-kejutan begitu kan. Ini ngeri bos, ini ngeri. Kabarnya ada kejutan yang sangat luar biasa. Nah, kalau ada kejutan, pasti ada kaitannya dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja ya, nampaknya banyak orang yang mengatakan bahwa ya apa jadinya jika orang karbitan gantikan peran Prabowo sebagai presiden? Ini pertanyaan besar. Nah, dengan pertanyaan seperti ini justru ya masyarakat melihat bagaimana sekarang ini di kepemimpinan Prabowo. Nampaknya di kepemimpinan Prabowo begitu kan ya. Yang turun ke bawah lebih banyak ini Gibran dibandingkan dengan seorang Prabowo. Ini ngeri bos, ini ngeri. Jadi walaupun secara tidak langsung kekuatan Prabowo masih di atas angin dibandingkan dengan Gibran, tapi perlu hati-hati loh begitu kan ya. Politik kita itu ya tahu sendirilah bagaimana keluarga Mulyono bisa mengkhianati PDIP kok. Kan itu logikanya. Ya, saya kira ini banyak perdebatan-perdebatan yang muncul sekarang ini ya, soal bagaimana Gibran kabarnya ingin menggantikan spekulasinya banyak sewaktu-waktu Prabowo akan diganti oleh Gibran. Ya nanti ya orang akan melihat bahwa presiden kita bukan lagi Prabowo, tapi seorang Gibran. Kenapa? Ya kalau tetap dibiarkan seperti itu begitu, nampaknya tidak ada perlawanan-perlawanan sama sekali dari tim ya Prabowo begitu nampaknya untuk bisa untuk meletakkan citra-citra yang baik, dalam artian bahwa ya orang-orang Prabowo harus ditetapkan di tempat strategis. Kan itu setidaknya ya. Kan itu setidaknya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen nih. Para partai pada senang bebas mau korupsi. Giliran lengser ya dapat finalis dari OCCRP, KPK sibuk cari kasus basi untuk menutupi mantan presiden terkorup. Rakyat tetap tidak akan terima Gibran sebagai presiden. Jika terjadi halangan tetaplah Prabowo, kabarnya ya. Ya kita lihat saja nantinya begitu. Karena kita lihat begitu kan ya, kata netizen begitu. Dilihat dari aspek manapun, si Fufu Fafa ini memang tidak ada untungnya. Tidak ada baiknya bagi bangsa. Ini wajarlah kalau oleh netizen disebut ya sebagai unnational. Ini ada kaitannya di situ begitu. Makanya ini sudah muncul dari 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo. Apakah benar Prabowo akan digantikan oleh seorang Gibran? Wah. Top. Ini perlawanan yang semakin ketat begitu kan ya. Artinya ada tiga poros nantinya begitu yang kemudian ingin mengadili Jokowi. Bisa saja dari oposisi ya, dari yang lain dan sebagainya begitu. Tapi menunjukkan bahwa ya selama ini Gibran itu kalau tetap dibiarkan, saya yakin akan menjadi presiden. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya orang-orang sekarang ini ya tidak suka berbelit-belit, langsung cas. Yang penting dianggap bisa bekerja, disitulah ya dianggap keberhasilan. Ya kenapa? Ya yang penting adalah ya pinter mengambil hati rakyatnya. Kalau siapapun yang mengambil hati rakyatnya dengan cara berbagai apapun, itu dianggap bisa bekerja dan dianggap pinter oleh mereka.
nggak? Benar ya. Jokowi itu saya kira tidak pinter. Jokowi tidak pinter begitu. Tapi pinter mengambil hati rakyatnya. Dengan cara apa? Belusukan, masuk gorong-gorong ya. Dengan sederhananya ini dan itu. Sehingga orang terhipnotis. Tapi bagi kami yang punya logikal akal sehat, tidak mungkin menerima hal-hal kayak begitu. Jadi siapapun yang berbelit-belit sana begitu kan ya, seolah-olah menutupi kebodohannya, menutupi aibnya, menutupi kejelekannya dengan berbagai apapun dia lakukan. Yang kalau dalam dunia politik ini yang dinamakan drama panggung depan dan drama panggung belakang. Ini berbeda pastinya. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan. Makanya jangan tertipu dengan yang kemudian pencitraan ke bawah, turun ke bawah, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Kalau tidak punya gagasan secara permanen seperti yang lain misalnya begitu, tidak mungkin begitu kan untuk bisa membangun bangsa dan negara. Bisanya bisa kacau. Ya kacau ini. Jadi Prabowo kan gagasannya permanen mereka. Jadi sampai kapanpun tetap dikenang sebagai gagasan permanen. Berbeda dengan hanya ingin mencitrakan diri, menaikkan secara popularitas dan elektabilitas. Ya apalagi ya seorang Gibran ingin sewaktu-waktu menggantikan posisi Prabowo. Saya kira agak jauh begitu kan. Jadi bukan merendahkan Gibran. Jadi orang itu bukan soal kalau presiden dianggap pinter, kalau wakil presiden dianggap pinter, kalau menteri dianggap pinter, bukan, ya. Tapi gagasan permanen itu bagaimana menciptakan terobosan baru, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sangat penting sekali. Dan sekarang kan berbeda. Yang penting mereka ngoceh sana sini jadi penjilat, menutupi ya kebodohan, ya menutupi kejelekannya begitu kan. Menutupi sana sini itu dianggap pinter bagi mereka. Jadi artinya apa? Artinya drama-drama seperti itu ya dengan logika-logika yang jernih ya jangan langsung menerima dengan hal itu. Kalau turun ke bawah pencitraan sana sini dianggap pinter. Bukan. Ini ngeri bos. Ini ngeri sedap ya. Ngeri sedap. Coba kita baca ya beritanya begitu kan. Ini menarik dari Profesor Henry Subiakto ya, dosen UNER begitu kan ya. Apa jadinya jika orang karbitan gantikan peran Prabowo sebagai presiden? Wah. Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik ya, Profesor Henry Subiakto yang menyampaikan pandangan terkait skenario jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap selama masa jabatannya. Dikatakan bahwa kondisi ini berpotensi membawa dampak serius bagi kepemimpinan bangsa, terutama jika posisi diambil alih oleh individu yang dianggap tidak kompeten. Artinya apa? Artinya tidak selaras dengan gagasan Prabowo, ya presiden dan wakil presiden itu harus sama pemikirannya, harus sama apa yang diambil. Bukan lagi ganti presiden, ganti lagi kebijakan. Ganti presiden, ganti lagi sana sini. Bukan begitu kan. Kalau soal keberlanjutan silakan, tapi kita lihat saja yang namanya presiden dan wakil presiden itu harus sama-sama cerdas. Yang selama ini begitu kan, ya Gibran dianggap orang yang kemudian tidak punya wawasan, gagasan, hanya pencitraan. Maka kemudian inilah pesimis masyarakat Indonesia melihat bangsa kalau dipimpin oleh Gibran. Itu pesimis begitu. Jadi saya kira dianggap sama begitu antara Jokowi dengan Gibran ya. Kepentingannya ya mungkin kepentingan Jokowi kan sudah jelas. Sampai-sampai mengkhianati PDIP begitu kan. Ini logikanya gimana? Ya benar kata Profesor ya. Henry mengkritik keras kemungkinan pemimpin yang baik yang naik hanya karena dorongan kekuatan politik manipulatif dari pihak tertentu. Betul. Yang didorong secara manipulatif itu bukan berarti mereka orang-orang pinter. Tapi secara elektabilitas dan popularitas karena pendukungnya banyak. Karena yang dimainkan sana sini, ya para buzzer, para penjilat sana sini dimainkan. Bisa saja itu terjadi. Coba kita bayangkan begitu kan. Kalau Prabowo ini sampai tuntas, ya saya kira kekuatan dari Jokowi sudah tidak ada. Terus kekuatan dari Gibran ya hanya sepihak begitu kan ya.
Jadi bagaimana di tahun 2029? Ya melihat ini justru AHY, ya Anies Baswedan, ya Prabowo dan sebagainya ini kan potensi untuk menjadi calon. Karena sekarang presidensial threshold 20% sudah dihapus. Ya kesempatan bagi partai dong. Daripada pengangguran. Benar kan? Ya daripada pengangguran mending jadi calon aja begitu. Yang penting bisa berkeliling sana sini, menikmati adu gagasan begitu kan. Biarlah rakyat yang menilai. Tidak ada cawi-cawi lagi begitu seperti kemarin begitu kan ya, cawi-cawi sana sini, ancam sana sini, nggak usah lah begitu. Biar masyarakat yang bisa menilai. Ya seperti Fahri Hamzah, seperti Bahlil, silahkan mau jadi calon presiden. Ya biar tidak selalu mengkritik Anies Baswedan, biar tidak mengkritik sana sini, biar tahu rasanya bagaimana masyarakat memilih atau tidak, dapat berapa persen. Ya walaupun 0% nggak apa salah. Yang penting eksis begitu, tantangan besar di situ. Ya seperti Fahri Hamzah yang keluar-keluar sana sini, kebijakan sana sini begitu kan, yang suka-suka mengatur sana sini. Ya kita di tahun 2029 diberikan kesempatan. Ayolah, punya partai, tidak punya, kalau masih mau nyalon orang lain rugi. Rugi begitu kan ya, rugi di situ. Artinya kalau masih mendukung orang lain, diberikan kebebasan partai itu untuk menjadi calon presiden, berarti orang itu kan tidak siap. Dan berarti orang-orang itu tidak siap untuk lawan-lawan mereka. Kalau hanya berkoalisi sana sini, ya buat apa? Ya artinya kan ketokohannya kecil begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.